Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Dojeng Meisiko dari Universitas Esa Unggul Citra Raya, jurusan Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan tentang ragam bahasa sebagai salah satu syarat UAS Bahasa Indonesia saya. Pertama, saya akan masuk ke pengertiannya. Menurut KBBI, ragam adalah macam, jenis, dan variasi. Sedangkan bahasa itu sendiri adalah suatu ungkapan yang mengandung maksud untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Jadi, dapat disimpulkan, ragam bahasa adalah variasi berbahasa seseorang dengan berbagai faktor yang dimilikinya. Selanjutnya, kita masuk ke jenis-jenis ragam bahasa. Jenis-jenis ragam bahasa terdapat 6 jenis. Yang pertama ada ragam bahasa menurut media atau sarana. Yang kedua, ragam bahasa menurut pendidikan. Yang ketiga, ragam bahasa dalam bidang wacana. Yang keempat, ragam bahasa menurut cara pandang penutur. Yang kelima, ragam bahasa Indonesia berdasarkan topik pembicaraan. Dan yang terakhir, ragam bahasa menurut situasi pemakaiannya. Kita masuk ke ragam bahasa menurut media atau sarana. Ragam bahasa menurut media atau sarana dibagi menjadi ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis. Ragam lisan adalah bahasa yang dihasilkan dari alat ucap dengan fonem sebagai unsur dasar. Sedangkan ragam tulis adalah bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dan huruf sebagai unsur dasarnya. Perbedaan antara ragam lisan dan ragam tulis terletak pada teman bicaranya. Jika ragam lisan, teman bicaranya harus berada di depan pembicara, sedangkan ragam tulis, teman bicaranya tidak harus berada di depan pembicara. Selain itu, ragam lisan harus memperhatikan nada dan intonasi suara. Sedangkan ragam tulis harus memperhatikan tanda baca, huruf kapital, dan huruf miring. Selanjutnya, kita masuk ke ragam bahasa menurut pendidikan. Ragam bahasa menurut pendidikan dibagi menjadi ragam bahasa baku dan ragam bahasa tidak baku. Ragam bahasa baku digunakan dalam situasi resmi dan menggunakan kata-kata yang sesuai dengan KBBI. Contohnya, ragam bahasa baku biasanya digunakan pada saat rapat, berpidato, dan melakukan diskusi. Sedangkan ragam tidak baku menggunakan bahasa sehari-hari dan kata-katanya tidak harus sesuai dengan KBBI. Contohnya, ragam bahasa tidak baku digunakan pada saat acara televisi, bagian hiburan, dan atau mungkin kita berkomunikasi di pasar dengan orang di sekitar. Lalu kita masuk ke ciri-ciri ragam bahasa baku ada 4. Yang pertama mantap, kedua dinamis, ketiga cendekia, dan keempat seragam. Yang pertama mantap. Mantap di sini artinya ragam baku harus sesuai dengan kaidah bahasa. Dan setelah itu dinamis. Dinamis artinya ragam baku ini tidak statis dan tidak kaku.
Yang ketiga, cendekia, artinya ragam baku dipakai pada tempat-tempat resmi. Yang terakhir, seragam, artinya ragam baku tuh melewati pencarian titik-titik keseragaman. Selanjutnya, kita masuk ke ragam bahasa dalam bidang wacana. Ragam bahasa dalam bidang wacana dibagi menjadi ragam ilmiah dan ragam populer. Ragam ilmiah adalah ragam bahasa yang digunakan dalam kegiatan ilmiah, ceramah, atau dalam penulisan ilmiah. Sedangkan ragam populer digunakan dalam pergaulan sehari-hari maupun dalam tulisan-tulisan yang populer. Selanjutnya kita masuk ke ragam bahasa menurut cara pandang penutur. Ragam bahasa menurut cara pandang penutur dibagi menjadi ragam dialek dan ragam terpelajar. Ragam dialek artinya variasi bahasa yang dipakai oleh kelompok bahasawan di tempat tertentu, seperti logat daerah. Jadi misalnya kita menggunakan logat sesuai dengan daerah kita masing-masing dan kita menggunakan logat daerah tersebut hanya dengan masyarakat yang juga berada di daerah yang sama. Sedangkan ragam terpelajar adalah tingkat pendidikan penutur bahasa Indonesia, seperti pelafalan kata yang berasal dari bahasa asing. Selanjutnya kita masuk ke ragam bahasa Indonesia berdasarkan topik pembicaraan. Ragam bahasa Indonesia berdasarkan topik pembicaraan dibagi menjadi 5 bagian, yaitu ragam politik, ragam hukum, ragam sosial dan ragam fungsional, ragam jurnalistik, dan ragam sastra. Kita masuk ke ragam politik. Ragam politik adalah bahasa politik yang berisi kebijakan yang sudah dibuat oleh penguasa dalam rangka menata dan mengatur kehidupan masyarakat. Sedangkan ragam hukum adalah penggunaan kalimat yang panjang dengan pola kalimat yang luas. Selanjutnya, ragam sosial. Ragam sosial adalah ragam bahasa yang sebagian norma dan kaidahnya didasarkan atas kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial yang lebih kecil dalam masyarakat. Sedangkan ragam fungsional adalah ragam bahasa yang dikaitkan dengan profesi, lembaga, lingkungan kerja, ataupun kegiatan tertentu lainnya. Berikutnya masuk ke ragam jurnalistik. Ragam jurnalistik adalah ragam bahasa yang digunakan oleh dunia persurat kabaran atau dunia pers. Yang terakhir, ragam sastra. Ragam sastra memiliki sifat atau karakter subjektif, lentur, konotatif, kreatif, dan juga inovatif. Yang terakhir, kita masuk ke ragam bahasa menurut situasi pemakaiannya. Ragam bahasa menurut situasi pemakaiannya dibagi menjadi ragam resmi dan ragam tidak resmi. Ragam resmi adalah bahasa yang digunakan dalam situasi resmi seperti dalam pertemuan-pertemuan atau dalam menghadiri sebuah undangan. Sedangkan ragam tak resmi adalah bahasa yang digunakan dalam situasi tak resmi, seperti dalam pergaulan dan percakapan pribadi kita sehari-hari. Demikian presentasi tentang ragam bahasa yang dapat saya sampaikan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi syarat UAS Bahasa Indonesia. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.